السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. Barang siapa yang berupaya untuk mendapatkan suatu ilmu, niscaya Allah akan memudahkan langkahnya menuju ke surga. Mudah-mudahan kita termasuklah golongan-golongan yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah sekalian, bapak, ibu-ibu, pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah wa syukurillah, kita akan mempelajari suatu ilmu yang mana kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita, salat kita, dan pengajian kita pada subuh ini semoga Allah ridhokan kita, Allah bukakan hati kita untuk bisa dapat memahamkan satu ilmu dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berkah qudrah dan iradah Allah lah kita dapat bersua kembali, kita dapat bertemu kembali dalam rangka kita bertalabul ilmi, yang mana pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas yaitu seputar zakat, karena sebentar lagi kita akan menunaikan ibadah zakat kita ini. Maka apabila kita hendak menunaikan ibadah itu, setidaknya kita perlu ilmu yang berkaitan dengan daripada zakat itu, baik yang si muzakki maupun si amil, karena dia berkaitan dengan ibadah. Maka oleh karena itu, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insyaallah dengan izin Allah kita akan membahaskan, berdiskusi yaitu tentang masalah zakat. Mungkin sudah dibincang-bincangkan sebelumnya ya, dan ini sangatlah penting ya, terutama bagi orang-orang yang awam sangat, yang mungkin jarang bertanya, jarang mendengarkan, atau jarang diskusi, duduk di majelis, padahal dia ternyata orang yang terkena zakat, tanpa disadari dia terkena zakat. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, insyaallah nanti saya bahaskan perkara ini, pembahasan kita ini sampai jam 6. Setelahnya kita akan yaitu diskusi. Apa yang saya bahas
bagusnya yang dibahas dulu supaya mudah paham. Setelah itu baru kita udah di luar tema atau gimana yang berkaitan zakat lah kalau dapat. Ya, mungkin yang pertanyaan-pertanyaan yang betul-betul kita tidak paham akan demikian gitu, atau mungkin selama ini yang kita jalankan, dan seorang yang mungkin dia jarang untuk membahas tentang ilmu ini. Baik, saya akan tuliskan ini dengan perlahan-lahan, insya Allah ya, sebagai bukti dalam kita belajar ini. Kita akan membahas yaitu seputar daripada zakat. Kita akan bahas yaitu seputar zakat. Kita akan pelan-pelan dalam seputar zakat ini mungkin sudah dibahas yang ingin mau kita apakan bahasannya. Pertama, ini pembahasannya. Pertama, zakat fitrah. Kedua, zakat mal. Mal atau mal ya? Zakat mal ya. Kalau ditambah ini lagi dong, berarti zakat mal lagi. Berarti tidak pindah ke sana tuh. Nah, yang ketiga, kita akan bahas yaitu tentang zakat profesi. Keempat, kita akan bahas tentang zakat emas. 5, kita akan bahas zakat tabungan deposito. Kemudian apa katanya itu ya? Kita akan bahas tentang zakat yaitu BPJS. Kita akan bahas insyaallah ke depan zakat pensiun. Ini nggak ada request ini kan, tapi saya masukin ya, nah, pensiun atau resign. Kemudian kita akan bahas tentang perkara yang berkaitan daripada zakat. Nah, ini sudah. Nah, ini aja dulu. Baik. Kira-kira dari 7 ini mungkin ya, yang akan termasuk ini zakat-zakat yang berkaitan dengan diri seorang. Dari pembahasan kita ini, kalau sampai jam 6 itu nggak cukupin waktu. Nah, kira-kira yang mana mau yang kita bahas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cikgu yang mana dulu? Profesi. Zakat profesi ya. Nggak zakat mal dulu atau mal dulu. Baik, nah sebelum kita bahas ini, kita pahamkan terlebih dahulu yaitu definisi daripada zakat. Zakat ini dalam bahasa Arab yaitu dengan kata zakatun. Ya zakat, ini zakat. Ya. Pengertiannya itu adalah zakat yaitu berkembang. Di sini dulu kita bahasnya supaya kita pahamkan masuk di sini. Atau tumbuh atau meningkat. Ini pengertian daripada zakat. Kemudian dalam zakat ini Allah perintahkan untuk berzakat. Perintah zakat ada dalam Al-Quran. Perintah zakat disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43.
wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqimus salata wa atuz zakata. Nah, ini perintah, yaitu untuk membayar zakat. Membayar zakat dan menunaikan solat ini beriringan, berangkai. Siapa yang solat tapi tak bayar zakat, tak sempurna. Ini ayatnya berangkai, ayat berangkai. Rajin zakat tapi tak bayar solat, tak menunaikan salat, sama juga. Maka dia itu diperintahkan oleh Allah sangat jelas, wa atuz zakat, dan tunaikanlah yaitu zakat. Ini satu. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyuruhkan kita untuk membayar itu zakat. Termasuk dalam hadis Nabi, ya, hadis Nabi ini cuma cukup satu sini saja, yaitu bunyal Islamu ala khamsin. Dibina Islam itu, didirikan Islam itu atas 5 perkara. Salah satunya adalah membayar zakat. Membayar zakat. Ya, ini definisinya. Perintah yang diperintahkan oleh Allah untuk membayar zakat dan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sanksinya? Orang yang tidak mau membayarkan zakat. Nah, sanksi orang yang membayarkan zakat. Sanksinya, atau siksaannya itu, ada di Quran surat At-Taubah. At-Taubah ayat 34. Ayat 34 yang bunyinya walladzina yaknizuna fiddata wadh-dhahaba wal fiddata. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala walladzina yaknizuna, ya, di ayat 34 itu, dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha, dan orang-orang yang menyimpankan emas dan perak dan tidak menginfakkannya fi sabilillah, di jalan Allah, fabasyirhum bi'adzabin alim. Boleh dicek ya. Tempat. Dhahaba wal fiddata la yunfikunaha fi sabilillah, fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Adzabin alim. Ini sambil kita baca Quran ya Pak. La yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Masih banyak lagi dalilnya. Yang diperkuatkan oleh ulama satu nih, ancaman atau sanksi orang yang tidak membayar zakat. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba, mereka yang menyimpan atau menyimpan, mereka itu apa yang disimpannya? Dhahaba, emas, perak. La yunfikuna, enggak mau dia menginfakkannya. Emas dan perak ini tak mau diinfakkannya. Di mana tak mau dia menginfakkannya? Fi sabilillah, di jalan Allah. Ya, hartanya, emasnya itu disimpankan.
Kalau kita bersendirian sudah dekat emas sudah. Nah, pembahasannya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabashshirhum bi'adzabin alim." Kabarkan olehmu Muhammad mereka itu. Kasih tahu olehmu Muhammad akan mereka itu. Siapa mereka itu? Orang-orang yang suka nyimpan emas dan perak, yang tidak mau di jalan Allah diinfakkannya, maka mereka mendapatkan yaitu azab yang sangat pedih. Azab yang sangat pedih. Bahkan di ayat yang lain itu disebutkan ya, itu yaitu dikasih timah panas, atau ada di Quran surat At-Taubah juga ya, sambung dia ayat itu tapi 103, khuz min amwalihim shadaqatan wa tutahhiruha, ambil olehmu hartamu itu ya daripada sedekah untuk mensucikan daripada harta. Dia ada di sini. Jadi ancamannya itu akan diberikan. Baik, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini yang jumhur ulama kuatkan, sepakatkan, baik itu perintah maupun daripada ancaman-ancaman bagi orang yang tidak mau membayar zakat. Banyak lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai pembukaan kita dalam yaitu diberikan mereka pembahasan kita tentang yaitu masalah zakat. Kalau orang yang memberikan dia zakat, maka dia itu tidak akan pernah berkurang. Itu masalah zakat, hartanya tidak pernah berkurang. Kalau sudah sampai dia memiliki harta yang banyak, maka dia harus memberikan zakatnya itu. Karena zakat itu ada pada dirinya itu hak orang lain. Itu zakat atau harta yang harta orang lain ada pada dirinya, maka wajib untuk diberikan. Maka wajib diberikan. Disebutkan oleh Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 19. Wa fi amwalihim lis-sa'ili wal mahrum. Tuh, Pak. Kalau Bapak baca ini ngeri gitu ya. Jadi selama ini telah kita menyimpan hak orang. Nah, wa fi amwalihim lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta mereka itu kalau ada orang yang meminta, kasihkan. Ini sa'il ini ya, orang yang minta, peminta, itu punya mereka, hak mereka. Nah, itu hak mereka. Inilah yang menjadi rujukan ulama-ulama, yaitu daripada ayat-ayat, belum lagi hadis-hadis. Ya hadis ini saja sudah cukup sebenarnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ini sudah cukup. Apalagi yang hadis yang banyak sekali ya, dan tentang siksaan-siksaannya sampai dicucuk dengan timah, mulai dari sudut timah itu dari orang yang enggan. Dan Bil Ghafir menyebutkan itu dari mulutnya ini memasukkan timah panas sampai kok kuduknya nih, dikeluarkan, dicabut lagi, dimasukkan lagi. Itu bagi orang yang tidak mau membayar zakat. Baik, ini sebagai pembukaan kita. Baik, dari pembahasan kita ini, dari pembahasan yang 7 perkara, mungkin ada lagi nih, tapi tidak cukup waktu, kita salah satunya saja. Apakah kita ngambil daripadanya? Ya, apakah pembahasannya? Ya, ini ada berkaitannya yang ada di sini, ada berkaitannya di ayat ini. Wa fi amwalihim, wa fi amwalihim haqqun. Pakai haqqun. Itu di dalam artinya, di dalam harta mereka itu hak bagi orang yang minta-minta, hakun lisail. Baik.